رمضان 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 يا حبيب. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Kaum muslimin rahimakumullah, mari tanamkan dalam hati kita ketika kita beramal semata-mata hanya mengharapkan karunia dan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Dan kita berharap agar kiranya Allah menerima semua amalan kita dan Allah menutupi kekurangan kita dan mengampuni dosa-dosa kita semua. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin rahimakumullah, di dalam surah Bani Israil ayat 82 Allah berfirman, wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatul lil mu'minin wa la yaziduz zalimina illa khasara. Dan kami telah menurunkan Al-Qur'an yang tidak lain Qur'an sebagai syifaa'un, sebagai pengobat apa yang ada dalam jiwa manusia, yakni hati manusia. Dan Qur'an sebagai rahmat untuk orang-orang yang beriman. Wala yaziduz zalimina illa khasara, dan Allah tidak akan menambahkan hidayah dengan Quran ini kepada orang-orang yang zalim, yaitu orang-orang yang mereka mengingkari Al-Quran, kecuali kerugian-kerugian yang nyata di dunia semata dan di akhirat yang selamanya kepada mereka. Naudzubillah min dzalik. Maka Quran itu sebagai syifa'ul lima fis sudur, sebagai pengobat apa yang ada dalam dada manusia, yaitu hati manusia, penyakit-penyakit hati manusia. Kalau adalah orang yang sakit, dia mengeluhkan sakit, lalu dia pergi ke dokter, maka dokter bertanya, apa yang Anda rasakan? Apa yang Anda keluhkan dengan penyakit Anda? Pak dokter, saya sakit perut. Maka dokter meriksa dan analisa, Anda sakit mah. Sakit mah ada obatnya. Hipertensi ada obatnya. Diabetes ada obatnya. Kolesterol tinggi ada obatnya. Migran, sakit kepala, vertigo ada obatnya. Tapi kalau ditanya, apa yang Anda rasakan sakitnya? Saya sakit hati Pak dokter. Maka dokter tersenyum. Dia akan bingung jawabnya, karena kadang-kadang hati dokter pun perlu diperbaiki juga. Maka bagaimana agar Quran menjadi syifaun, pengobat hati kita? Caranya banyak baca Al-Quran. Banyak baca Al-Quran. Maka luangkanlah waktu untuk membaca Quran. Jangan mencari waktu luang. Waktu luang kita tidak punya. Alasan sibuk kerjaan, sibuk mencari nafkah dan sebagainya, sehingga ada kalimat, saya pengen baca Quran tapi tidak ada waktu. Luangkanlah waktu untuk baca Quran. Apakah sehari 1 juz, apakah setengah juz, atau 1 lembar 1 hari tanpa istiqomah, untuk duduk bersama Quran, duduk berlezat-lezat dengan Al-Quran. Usahakan luangkan waktu, sehingga jangan sampai 1 hari berlalu pun tanpa di dalamnya ada bacaan Al-Quran. Karena apa demikian? Karena membaca Quran pun itu sebagai sarana zikir kepada Allah SWT. Karena bermacam-macam zikir. Sholat itu sarana zikir juga. Maka Allah firmankan, fa'budni wa aqimis sholata lidzikri. Maka sembahlah aku dan dirikan sholat sebagai sarana untuk berzikir mengingat aku. Maka sholat pun itu bagian daripada zikir. Kemudian yang kedua, dengan baca Quran itu pun zikir juga. Maka Allah firmankan, inna nahnu nazzalna dzikr wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kami yang telah turunkan az-zikr Quran sebagai zikir peringatan, dan kami juga yang menjaganya. Maka Quran tidak bisa dipalukan sampai hari kiamat, karena Allah yang menjamin untuk menjaganya. Maka membaca Quran pun sarana zikir pada Allah Ta'ala. Yang ketiga, berzikir dengan membaca kalimat-kalimat thayyibah, apakah tasbih, tahmid, tahlil, takbir dan sebagainya. Itu pun bagian daripada zikir. Atau kita membaca doa-doa masnunah, doa yang disunahkan dalam setiap hari, mulai dari bangun tidur sampai ke tidur lagi di malam hari, dengan aktivitas, dengan bacaan-bacaan doa yang disunahkan. Itu pun bagian daripada zikir pada Allah Ta'ala. Dan kemudian apa kita merenungkan, memikirkan dengan akal kita kejadian langit dan bumi dan diri kita semua, semesta alam, sehingga keyakinan muncul dalam hati kita bahwasanya alam semesta ini ada yang menciptakannya, ada yang memeliharanya, ada yang menguasainya, ada yang mengaturnya. Maka fikir yang demikian pun sebagai zikir pada Allah Subhanahu wa taala. Karena ketika manusia ini berzikir pada Allah Ta'ala, akan muncul ketenangan dalam jiwanya. Bagaimana Allah firman dalam surah Ar-Ra'd ayat 28 dikatakan, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah, ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Orang-orang yang beriman hati mereka tentram dengan berzikir mengingat Allah SWT.
Dan ketahuilah bahwasanya hanya dengan berzikir kepada Allah, mengingat Allah dan menghadirkan kekuatan Allah dalam jiwa kita, itu akan menjadikan tentram dalam hati-hati kita. Hanya dengan zikir kepada Allah Ta'ala. Maka mengulang-ulang bacaan Quran, karena di dalam Quran itu akan dibicarakan 3 poin besar. Yang pertama, Quran bicara tentang kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, Allah bicarakan Quran itu dalamnya ada tentang amal-amal soleh. Yang ketiga, dibicarakan tentang keindahan kampung akhirat itu surga Allah Ta'ala dan ancaman neraka Allah Ta'ala. Sehingga kita ada harapan dan ada kehati-hatian karena ada surga dan neraka. Maka jika 3 poin ini diulang-ulang, banyak membicarakan kebesaran Allah, maka akan timbul cintanya kepada Allah Ta'ala. Dan yang kedua, banyak membicarakan amal-amal agama, maka akan timbul keyakinan dalam jiwa kita, hanya dengan amal agama saja Allah akan memperbaiki kehidupan saya di dunia sementara dan di akhirat yang selama-lamanya. Hanya dengan amal agama Allah akan selamatkan saya dunia akhirat. Dan yang ketiga, kita mengulang-ulang keindahan surga Allah Ta'ala, maka akan timbul rindu dan cinta pada kampung akhirat. Maka jika ketiga poin ini diulang-ulang, maka timbullah kepasrahan pada Allah Ta'ala, sehingga cintanya semakin muncak pada Allah Ta'ala. Maka dia mengatakan, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi bil alamin. Sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidup matiku hanya untuk Tuhan semesta alam. Sehingga ada ta'alluq hati, hubungan hatinya kepada Allah Ta'ala. Sehingga dengan demikian, dia akan merasa tentram dalam jiwanya. Sebagaimana misalnya kita punya anak kecil yang usia 3 atau 4 tahun. Ketika sore hari menjelang maghrib, lampu padam, hujan turun. Anak kecil kita ini keluar rumah. Di teras dia menandakan air yang jatuh dari genting. Dia bermain-main air hujan. Dia tandahkan air hujan, dia tertawa, gembira, senang air hujan. Ketika dia sedang asik-asiknya main air hujan, tiba-tiba ada kilat disertai dengan petir, jeruduer. Maka anak ini takut, pucat pasti gemetar, dia berlari, nabrak pintu, nabrak kursi, nabrak dinding, dia teriak, ibu, ibu. Maka ibu dalam kamar langsung keluar, melihat anaknya ketakutan, langsung dirangkulnya, dipeluknya di dadanya oleh ibunya, kepalanya dielus dan kemudian punggungnya ditepuk-tepuk oleh ibunya. Bagaimana perasaan anak tadi? Timbul ketenangan, kenyamanan, kedamaian, bahkan dia pun tertidur di pangkuan ibunya, dipelukan ibunya. Nah demikian juga orang-orang beriman ketika dia berzikir kepada Allah Ta'ala, kemudian menyandarkan hidupnya ada tawakal, pasrah, sabar pada Allah Ta'ala. Karena kecintaan pada Allah tadi, dia menyebut asmanya Allah menjadi lezat dalam jiwanya. Sehingga ketika ada masalah-masalah dalam hidupannya, dia berzikir pada Allah, menghubungkan hati kepada Allah. Dia mengatakan, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya padamu ya Allah kami ini menyembah, hanya padamu kami mohon pertolongan. Maka akan timbul ketenangan dalam batiniahnya. Sebagaimana anak kecil tadi, dia bahagia, tentram, nyaman dipelukan ibunya. Maka orang-orang beriman ketika dia berzikir, hatinya disandarkan pada Allah, maka dia merasa nyaman, tenang, karena dia merasa dalam pelukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Quran dibaca akan menambah wawasan kehidupan kita. Maka surah Fussilat 53 mengatakan, sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahu haq. Akan kami perlihatkan ayat-ayat kami di berbagai ufuk kehidupan manusia, dari awal azali, kemudian saat ini dan masa akan datang. Allah gambarkan semua dalam Quran tadi, sehingga pengetahuannya menambah keyakinannya, ma'rifat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa fi anfusihim, bahkan ayat dalam diri mereka sendiri, akan timbul kesadaran dalam jiwanya bahwasanya dirinya ada ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dirinya dalam kendali Allah. Allah berikan syariat agama untuk mentaatinya, maka orang yang taat akan mendapatkan pahala orang yang ingkar akan dosa, yang berpahala ke surga, yang berdosa ke neraka. Akan timbul keyakinan dalam dirinya, sehingga nampak jelas baginya annahul haq, bahwasanya Quran itu adalah satu yang hak dari Allah SWT. Maka imannya meningkat. Sehingga Rasulullah menggambarkan bagaimana orang-orang yang menjadi ahli baca Quran, yaitu qari, yaitu orang yang ahli baca Quran.
orang yang suka membaca Al-Quran. Maka Rasul berkasih perumpamaan daripada hadis Abu Musa al-Asy'ari. Bukhari Muslim meriwayatkan ini. Kata Rasulullah, masalul mu'minil ladzi yaqra'ul Qur'ana masalul utrujah rihuha thayyibun wa ta'muha thayyib. Permisalan orang beriman yang dia membaca Quran itu seperti buah utrujah, yaitu buah jeruk yang wangi dan manis rasanya. Jadi orang beriman itu yang membaca Quran, membaca Quran seperti buah utrujah, seperti buah limau manis yang baunya wangi, rasanya manis. Maka orang beriman itu luarnya baik, dalamnya juga baik. Karena banyak orang hari ini hanya memperbaiki penampilannya, mempercantik wajahnya, mempercantik penampilannya, tapi kadang orang lupa untuk mempercantik hatinya. Maka dengan bacaan Quran ini akan baik luar dalam. Bahasanya cantik luar dalam, baik luar dalam. Dan kemudian yang Rasul mengatakan, wa ma salum illadzi la yaqra'ul Qur'ana kama salit tamroh la rihalaha wa ta'muha hulbun. Dan permisalan orang yang beriman yang tidak membaca Quran itu seperti buah tamar, seperti buah kurma. Kurma itu tidak ada baunya tapi manis rasanya. Jadi orang beriman tidak baca Quran itu seperti buah kurma, tidak ada baunya. Ya, amalnya tidak nampak, tapi hatinya tetap bersih, tetap baik kepada Allah Ta'ala dan kepada manusia. Ada cerminan yang baik. Maka orang beriman yang tidak baca Quran seperti buah kurma, tidak ada baunya, tapi manis rasanya. Wa masalul munafiqil ladzi yaqra'ul Qur'ana masalu royhana rihuha thayyibun wa ta'muha murun. Dan permisalan orang munafik yang membaca Quran itu seperti bunga royhana. Bunga royhana itu adalah bunga yang wangi tapi rasanya pahit. Maka orang munafik itu nampaknya baik di depan tapi ternyata busuk di dalam hatinya karena dia mengingkari Allah Subhanahu wa taala. Wa masalul munafiqil ladzi la yaqra'ul Qur'ana kama salil hadullah laisa laharihun wa ta'muha murun. Dan permisalan orang munafik yang tidak membaca Quran seperti buah hanzalah. Buah hanzalah itu seperti semangka, kecil bijinya banyak. Maka laisa laharihun, buah hanzalah tidak ada baunya, tidak ada wanginya. Wa ta'muha murun, tapi pahit rasanya. Maka orang munafik yang tidak membaca Quran itu seperti buah hanzalah, sudah tidak ada baunya, pahit rasanya. Maka dalam rangka perkara inilah ketika nuzulul Quran di bulan suci Ramadan ini, maka bagaimana kita menjadi orang yang cinta Quran, lalu kita belajar Quran dan berusaha mengajarkan Quran kepada keluarga kita. Maka Rasul mengatakan, khairukum man ta'allamal Quran wa 'allamah. Sebaik-baik orang di antara kalian adalah orang yang belajar Quran dan mengajarkannya, mengestafetkan agar Quran tetap lestari di muka bumi ini. Belajar Quran dan mengajarkannya. Maka sebaik-baik orang antara kalian adalah orang yang belajar Quran dan mengajarkannya. Alangkah indahnya jika keluarga kita menjadi keluarga yang ahli Al-Quran. Walaupun tidak maksimal dan belum wujud dalam kehidupan keluarga kita, tapi kita banyak berdoa, ya Allah, jadikanlah aku dan anak keturunanku adalah golongan orang-orang yang ahli dan mencintai Al-Quran, ya Allah. Maka semoga Allah hadirkan di antara anak cucu kita, satu di antaranya adalah orang yang hafid Al-Quran, orang yang hafal Quran. Dan semoga dengan itu Allah kumpulkan kita bersama keluarga kita untuk masuk ke surga bareng-bareng, rombong-rombongan satu keluarga ke surga, dan insya Allah bertemu Rasulullah di surga dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga puasa kita diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.